Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Kita kedatangan tamu yang spesial banget, ada Pak Parahita. Beliaunya memang expert di dunia finance, terutama di bidang persahaman. Ada banyak buku-buku beliau yang bestseller di pasaran seperti Street Investing, Behind Investing Ideas, dan The Fundamental Puzzle. Rekan-rekan Enokim Jatim dan juga teman-teman dari regional lain ya yang sudah join, terima kasih. Kita hari ini bersinau bareng lagi. Mari kita serap bareng-bareng ilmunya dari Mas Parahita. Siapa tahu teman-teman juga tertarik nanti pindah ke planning ya, NPI ataupun NIP, bagaimana merencanakan gitu. Jadi ini kesempatan banget kita benar-benar bisa belajar dari sumbernya langsung. Oke Pak Parahita, waktu dan tempat kami persilakan untuk memulai sharing di sesi Rabu Sinau edisi 36 ini. Kalau untuk kali ini saya akan coba lebih general, jadi lihat outlook untuk 2021. Jadi dari sisi ekonomi maupun mungkin sektor-sektor yang mungkin lumayan prospektif. Oke, ini sebenarnya ini saya ingat ini waktu itu sharing waktu itu dari Pak Ahmad ya, minta gambaran itu ya, waktu itu awal-awal COVID ini slide ini muncul. Jadi sekitar bulan Maret kalau nggak salah, Maret atau April ya, April ini kayak kalau nggak salah. Nah itu waktu itu memang kondisinya memang cukup mengkhawatirkan. Jadi di bulan itu lagi drop, jadi memang USD-nya sampai ke level 16.000. Dan waktu itu ada kekhawatiran memang kita dari capex-nya juga nggak akan cukup gitu untuk budgetnya. Jadi waktu itu kita coba biar kasih gambaran kayak gitu. Jadi lihat dari polisinya pemerintah. Jadi kalau kita lihat di sini ya, waktu itu pemerintah memang kasih ada beberapa case untuk di 2020. Jadi base case-nya itu USD-nya rate-nya di 14,4G dengan GDP growth-nya itu di 5,3 ya, yang realnya after inflasi. Nah, kemudian dibikin skenario heavy dan very heavy. Heavy kalau di 17,5G dan very heavy di 20G. Nah, itu memang kalau memang sampai kita agak worry juga kalau sampai kejadian kalau heavy pun itu udah lumayan berat, apalagi kalau very heavy. Jadi memang harus simulasi ulang lagi programnya untuk rearrange waktu itu. Kemudian kita lihat yang di sebelah kanan ini. Di sebelah kanan ini tabel. Ini memang secara historical. Ini khusus untuk telco ya. Jadi big three operators dari Telkomsel, Indosat sama XL. Kalau kita lihat dari sejak tahun 2005 sampai 2018, memang ada relasi yang cukup kuat antara pertumbuhan antara GDP gross domestic product dengan pertumbuhan revenue-nya. Jadi memang seandainya kalau kita dikaitkan dengan yang sebelah kiri, kalau skenario-nya memang heavy waktu itu 17,5 dan 20G USD-nya itu bakal breakdown. Dan memang yang kita lihat sekarang memang cukup challenging ya untuk 2020 ini untuk campaign targetnya. Dan kemudian kalau kita lihat di sebelah kanan bawah, ini sebenarnya untuk reminder bahwa ini dari 2015 sampai 2020 memang ada beberapa kali IDR melemah. Jadi di tahun 2015 bulan September itu, waktu itu saya ingat di 2015 itu waktu itu sekitar 12 atau 13G ya, cuman melonjak ke 14,7. Kemudian di 2018 kejadian lagi jatuh ke 15,2 dan di 2020 16,4, dan alhamdulillah sampai sekarang memang belum sampai kena lagi di 16,4 ini. Yang terakhir rate-nya di sekitar 14G dan mungkin sempat 13 berapa gitu. Nah ini saya ambil data dari BI. Jadi mereka setiap bulan itu dia mengeluarkan report, macam-macam reportnya. Jadi saya coba cuplik beberapa. Ini kita lihat
ini adalah pertumbuhan indeks penjualan real. Kita lihat di sini ada yang digambar petanya ini adalah yang kondisi terakhir. Jadi year on year untuk kuartal ketiga 2020. Kemudian yang di kotak kecil-kecil ini trennya untuk masing-masing provinsi. Ini pulau, bukan provinsi, sorry, pulau. Jadi kalau kita lihat sebenarnya mostly di kuartal 3 itu pertumbuhannya sudah mulai membaik. Artinya penurunannya udah mulai terbatas. Kita lihat di sini Sumatera itu hijau semua, artinya ada perbaikan semua. Kemudian sama juga di Pulau Jawa itu hijau semua, jadi memang kelihatan membaik. Kalau kita lihat dari trennya, itu memang di kuartal 2 itu jatuh, ya rata-rata jatuh, dan kemudian mulai menipis di kuartal ketiga. Jadi apa yang bisa kita ambil di sini, artinya bahwa setelah jatuh paling parah itu yang kita sebenarnya secara real ya, itu saya lihat di kuartal kedua itu kerasa sekali. Jadi bulan April kalau nggak salah itu kalau kita lihat di market juga di bursa saham itu anjlok paling dalam. Jadi dari highest-nya di IHSG itu di 6.400 something, itu 6.400 jatuh sampai ke 5.400. Dan ini coba kalau kita lihat faktor kunci pemulihan ekonominya, ini sebenarnya saya lupa, ini saya mengutip dari Bu Sri Mulyani. Jadi memang ada 3 poin, yaitu pengendalian COVID-19. Yaitu jelas lah, artinya kalau lagi pandemi gini aktivitas ekonomi pasti turun. Dan kemudian yang kedua, pemulihan ekonomi global. Nah, ini memang ekonomi global juga kan kena karena sifatnya pandemi, dan tahun depan itu mungkin diramal akan membaik ya oleh World Bank sama IMF bilang, cuman nggak bisa langsung memang. Kemudian yang ketiga, kuncinya ini adalah policy dari pemerintah seharusnya itu reformasi struktural untuk menarik investasi dan bantuan fiskal. Jadi kalau kita lihat di kondisi ekonominya sekarang memang jatuh. Jadi artinya kalau kita lihat komponen GDP itu kan ada beberapa ya, yang lumayan dominan itu yang pertama itu adalah konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat. Yang kedua adalah belanja pemerintah. Yang ketiga ekspor impor. Jadi itu 3. Sebenarnya ada satu lagi yang tax segala macam. Cuman mungkin yang kita lihat, yang bisa kita lihat itu 3 itu tadi. Kalau seperti ini kondisinya, artinya GDP di drag down, turun karena adanya permintaan yang menurun. Itu dari masyarakat, artinya konsumsi masyarakat turun sehingga GDP. Artinya untuk counter efeknya dari penurunan itu mau nggak mau pemerintah harus mengeluarkan budget lebih besar untuk menggerakkan ekonomi. Dan memang ada beberapa yang sudah diluncurkan. Yang paling gede itu yang PEN ya, pemulihan ekonomi nasional. Itu nanti ada slide-nya khusus di situ. Kemudian yang terakhir nih SWF. SWF ini semacam kalau di Singapura kayak Temasek kali ya. Itu jadi kayak vehicle dia untuk financing untuk proyek-proyeknya pemerintah. Nah, sebenarnya justru saya lebih tertarik pada ini adalah perkembangan indeks keyakinan konsumen. Ini survei ya, Bank Indonesia itu biasanya survei ke orang-orang gitu ya. Kira-kira kondisi ke depan itu bakal seperti apa sih, optimis atau pesimis? Ya, jadi memang kalau kita lihat sejak adanya pandemi ini turun sampai bulan Mei sempat naik, kemudian ya itu ketika penyebarannya semakin banyak gitu ya, semakin luas gitu untuk COVID-nya ini turun kembali. Tapi yang surprise ini di bulan November naik lumayan tinggi. Ini memang kondisinya seperti ini ya sekarang ya. Jadi memang ini cukup bagus. Artinya yang bisa kita lihat itu pertama artinya mungkin dia secara daya belinya udah mulai pulih. Yang kedua, memang dia cukup yakin dengan kondisi ke depan. Itu nanti ngaruh ke kita juga sih Pak. Kalau
di Telkomsel ya. Artinya memang daya beli ini kan kita kan persentase dari belanja untuk apa namanya telco itu ya, kayak pulsa itu saya lupa itu sekitar berapa persen ya. Yang lower level mungkin bisa sampai 30% itu dari kelebihan belanja bulanan itu ya 30%. Jadi artinya itu ngaruh banget ini indeks keyakinan konsumen ini terhadap nanti belanja ke telco juga. Nah, ini kalau kita lihat di mana kita bandingkan di 2020 dan mungkin kemudian pandangan di 2021. Nah, kita lihat pertama untuk 2020 kita lihat ada beberapa parameter ya, pertumbuhan GDP jelas, inflasi, kenaikan harga, terus neraca perdagangan, nilai tukar, dan suku bunga. Di 2020 itu kita lihat dari GDP itu Indonesia masuk resesi di kuartal 3. Meskipun penurunannya dimulai di kuartal 2, cuman kan memang definisinya biasanya 2 kuartal berturut-turut turun GDP-nya itu baru dibilang resesi. Jadi waktu di kuartal ketiga dinyatakan resesi. Yang kemudian inflasi, ya kalau inflasi itu artinya kalau permintaan turun karena GDP-nya kan pertumbuhannya negatif gitu artinya. Artinya aktivitas ekonomi menurun, inflasinya biasanya sangat rendah karena permintaannya turun. Kemudian cara neraca perdagangan, ini kita malah surplus. Jadi surplus tapi nggak enaknya itu surplusnya karena menurunnya impor, bukan karena kenaikan ekspor. Kemudian nilai tukarnya IDR ini di sini, ini yang memang nggak cuma Indonesia sih, negara berkembang biasanya agak berat karena di 2020 itu begitu kondisi memburuk, biasanya kalau kondisi memburuk orang itu akan lari ke safe haven. Jadi artinya aset-aset mereka yang di negara berkembang itu akan ditarik. Kalau ditarik itu artinya kan dia untuk pindahin kan artinya kan butuh USD biasanya atau mata uang asing ya. Dia jual rupiah, ya udah langsung anjlok. Itu salah satu yang menyebabkan kenapa kok di bulan Maret April itu IDR-nya anjlok. Nah, kemudian untuk suku bunga, jadi suku bunga itu patokannya ya artinya semakin rendah itu diharapkan masyarakat akan semakin aktif untuk di ekonominya. Jadi BI menurunkan 7 day repo rate ya. 125 BPS menjadi 3,75. 125 itu 1,25% ya. Berarti sebelumnya dari 5% jadi 3,75. Nah, itu kondisi di 2020 secara makroekonomi yang kita lihat. Dan apa yang bisa kita harapkan di 2021? Ya, 2021 itu kalau lihat dari yang tadi ya, dari grafik-grafik sebelumnya memang itu mulai akan kembali secara bertahap ke level normal. Meskipun seperti yang dibilang tadi di depan dari Bu Sri Mulyani juga ya faktornya banyak untuk bisa kembali normal. Dan yang masalah inflasi ini bergantung pada penguatan daya beli. Jadi memang kalau memang udah mulai aktif biasanya nanti inflasi naik lagi. Kemudian di neraca perdagangan, nah ini konsekuensi. Jadi ini agak kontraintuitif ya. Jadi kemungkinan itu nanti impornya akan naik lagi. Jadi memang agak ironis ya. Jadi artinya kita itu pengen surplus perdagangan itu surplus perdagangan itu tinggi, artinya lebih banyak ekspor daripada impor. Cuman kalau memang karena kondisi yang sekarang memang impornya itu kita secara normal itu lumayan tinggi karena banyak bahan baku yang harus nggak bisa produksi sendiri. Jadi kalau memang dia akan kembali normal lagi ya surplus perdagangan akan tipis lagi karena impor naik. Kemudian dari nilai tukar ini ada beberapa sentimen domestik. Nah, nanti jelaskan selanjutnya. Untuk suku bunga ini sepertinya akan di-keep di sini di 3,75 rendah seperti ini. BI itu berkomitmen untuk menjaga tingkat suku bunga rendah. Nah, ini agak tricky ini. Ini kalau kita ngomong kebijakan secara moneter itu agak tricky. Pertama, kalau kita suku bunganya terlalu rendah, itu orang investornya bisa lari ke negara lain.
Tapi kalau terlalu tinggi, ekonomi di dalam negeri akan tertekan. Nah ini memang harus, ya itu tugasnya BI sih. Mereka lebih tahu lah di level berapa yang paling pas. Tapi memang komitmennya di tahun 2021 itu akan dijaga di level rendah. Karena kalau enggak, ekonominya bisa kolaps. Nah ini kita lihat driver-drivernya ya, itu 2021. Untuk GDP, ini program PEN, nanti ada di slide selanjutnya. Itu apa aja sih yang terkait gitu. Terus kemudian ketersediaan vaksin COVID-19, dan kemudian 3, pemulihan belanja rumah tangga, dan pertumbuhan kredit secara bertahap. Kemudian dari inflasi ini target BI itu biasanya plus minus 3%, sekitar 3%. Jadi kalau ini memang udah riset dari zaman dulu saya pernah ngobrol dari teman-teman dari BI juga ya, memang kalau ya level yang paling pas itu di 3%, karena kalau deflasi juga agak berat. Kalau inflasi terlalu tinggi juga berbahaya, daya belinya akan semakin lama semakin turun. Nah ini mungkin gunanya investasi di situ ya, untuk menjaga daya beli kita. Secara neraca perdagangan ini kalau kita lihat dari IMF kemarin sudah memproyeksikan bahwa perdagangan global akan meningkat 8,3% tahun 2021. Yaitu impact-nya tadi itu, impor kita akan naik lagi itu. Dan kemudian dari nilai tukar IDR itu tergantung dari perkembangan pandemi, kemudian implementasi UU Cipta Kerja terkait penciptaan lapangan kerja. Jadi memang yang kita butuhkan sekarang memang lapangan pekerjaan ya, karena kalau pandemi seperti ini memang banyak orang yang mungkin pendapatan turun atau bahkan kehilangan pekerjaan. Dan kemudian yang ketiga itu adalah meningkatnya FDI, foreign direct investment. Ini investment yang real, artinya investment yang mungkin dari asing tapi yang langsung jadi bikin pabrik yang real kayak gitu. Jadi benar-benar di ekonomi realnya itu sangat kita butuhkan sekarang. Dan yang terakhir ini yang suku bunga, ini ya seperti saya utarakan sebelumnya, suku bunga rendah diharapkan akan memacu jalannya roda perekonomian. Itu ya clear itu secara logik memang seperti itu. Nah, ini slide ini sebenarnya saya cuplik ya kemarin dari RKP-nya NPI untuk 2021, karena ini salah satu faktor yang cukup penting dalam penyusunan RKP di 2021. Jadi memang di sini ada program pemerintah itu pemulihan ekonomi nasional itu plan-nya 365 triliun untuk tahun depan yang terbagi di 6 program utama. Jadi yang pertama konsentrasinya di ekonomi menengah ke bawah, dan kemudian di yang jelas ini yang clear sekali adalah di sisi kesehatan yang nomor 2. Kemudian untuk corporate financing ini mau nggak mau kita harus banyak menciptakan lapangan kerja di tahun depan kalau memang ekonominya pengen balik lagi. Karena kalau kita hanya mengandalkan dari konsumsi masyarakat cukup berat. Artinya memang proyek-proyek mungkin yang di 2020 itu lumayan agak berhenti, memang harus jalan lagi tahun depan. Nah masalahnya proyek jalan, tapi kan harus ada pembiayaannya seperti apa, sumber dananya. Nah itu yang jadi challenge di sini. Dan kemudian yang nomor 4 ini adalah fokusnya ke sektoral sama ke daerah. Nah kemudian yang kelima itu support for MSME, medium and small medium enterprise. Jadi ini untuk kredit usaha rakyat itu yang kecil itu. Jadi yang level UKM sama UMKM. Kemudian secara nomor 6 yang terakhir itu bisnis insentif. Ya ini yang dirasakan oleh Telkomsel juga. Telkomsel kebagian juga corporate tax cut. Jadi kemarin dari teman-teman dari Finance ya sempat ngobrol, memang kita sebelumnya 25%. Itu turun ke 22% sekarang Telkomsel. Nah, ini jadi program keseluruhan ya yang akan dilakukan di 2021. Kita akan lihat perkembangannya, apakah nilainya besar sebenar 365 di APBN atau akan ada adjustment. Jadi kalau kita lihat di 2021 itu berapa sektor ya, sektor apa aja sih yang gitu yang bisa menarik untuk kita gitu.
Pertama, kalau saya lihat memang konstruksi, karena memang banyak yang pending di 2020 akan jalan di 2021. Nah, ini kuncinya, hints-nya itu memang ada peningkatan anggaran. Kalau lihat dari berita terakhir, itu lumayan gede di tahun depan. 48% kenaikan anggaran untuk infra. Kemudian peningkatan FDI ya jelas, karena kalau ada pembangunan pabrik baru pasti konstruksi main di situ. Kemudian fokus SWF. Nah, kemudian resikonya yang tadi seperti saya sebutkan tadi, masih ada gap nih antara target pembangunan infra dengan financingnya. Itu yang memang nafsu besar, tenaga kurang gitu loh. Takutnya itu ya. Artinya memang pengennya bangun, kalau nggak ada duitnya susah juga gitu. Kemudian yang kedua yang potensial juga adalah consumer goods. Clue-nya itu kalau adanya usaha pemerintah memulihkan daya beli kelas. Artinya kalau memang kelas menengah ke bawah, artinya kalau memang berhasil programnya, ekonominya jalan, consumer goods ini akan bagus. Nah, kita lihat juga seperti yang di chart sebelumnya, itu akan terlihat dari indeks penjualan realnya naik. Nah, itu kuncinya. Kemudian resikonya ya kalau pertumbuhannya nggak sesuai target. Kayak tadi itu kan sempat di target 4,5 sampai 5,5%, tapi ternyata mungkin kalau lihat PHU ya, business as usual, itu mungkin cuma di level 3% masuk akalnya. Gitu. Nah, itu harus kita pantau. Kemudian yang resiko juga kalau consumer goods ya kenaikan harga bahan baku. Kemudian sektor ketiga yang terkait dengan itu adalah mining. Mining ini ada macam-macam. Kalau kita ngomong kalau mining itu ada batu bara, kemudian ada nikel, emas, macam-macam. Tapi yang paling top itulah ini sama energi ya. Nah, ini yang justru yang menarik di Indonesia itu ini, batu bara itu banyak di Indonesia. Batu bara banyak sekali. Sementara kondisinya sekarang dari Cina itu lagi batasin impor batu bara dari Australia, itu gara-gara Australia nge-ban produksi Cina apa gitu. Jadi ya sama kayak ributnya Cina sama Amerika sekarang gitu. Ya kita dapat imbas positif sih. Jadi batu baranya itu ambil banyak dari Indonesia jadinya. Dan kemudian untuk yang mining yang khusus untuk nikel ini memang ada prospek ini untuk baterai untuk mobil listrik ya, baterai EV itu yang gosipnya kemarin yang Tesla mau masuk segala macam kayak gitu ya. Nah, kalau memang nanti kedepannya trennya bakal ke mobil listrik, itu butuh nikel banyak sekali, banyak banget memang. Dan Indonesia punya banyak nikel yang bagus, cuman ya kalau di market itu kadang-kadang overreaktif, jadi artinya udah naik duluan, padahal belum tentu kejadiannya akan seperti itu gitu loh. Dan itu harus hati-hati di situ. Kemudian resikonya untuk mining ini ya kurs. Kalau kurs karena dia marketnya itu market global ya, jadi kursnya kalau misalkan IDR menguat, biasanya justru malah seneng dia. USD-nya menguat dia malah seneng karena dia dapat lebih banyak. Dan kemudian yang risiko kedua ya ini tergantung pada harga komoditas. Kalau di saham itu saya itu kadang-kadang kalau harga komoditas itu memang agak-agak tricky untuk beli sahamnya, untuk komoditas itu. Artinya bisa aja kelihatan murah tapi ternyata itu kondisi murah pendapatan ketika harga komoditas tinggi. Masalahnya komoditas itu kan naik turun. Nanti begitu harganya turun lagi komoditasnya, misalkan gini, batu bara gitu ya, perusahaan batu bara. Batu bara ketika tinggi, terus kemudian dia kelihatan murah ini perusahaan ini karena labanya lagi banyak gara-gara harganya tinggi. Tapi kalau kita patokan seperti itu agak susah, karena begitu harga batu baranya turun, pendapatannya akan turun juga, jadi kelihatan mahal lagi. Nah ini tricky untuk mining di sini. Dan kemudian yang keempat itu bank, jadi ya bank memang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Dan kemudian yang bakal gede ini, yang bakal untung ya yang bank buku 4 yang modalnya gede gitu. Karena dia untuk dapat dana itu lebih gampang dan biasanya lebih murah. Dan orang kalau bank-bank kecil itu ini hukum permintaan
penawaran sih, artinya kalau memang permintaannya gede itu banknya itu punya bargaining power lebih tinggi, mungkin dia suku bunganya lebih rendah untuk ngasih ke tabungannya sehingga dia dapat dana lebih murah. Kemudian resikonya kalau bank ya kenaikan NPL jelas. Resikonya kenaikan NPL. Jadi gini, kalau kita lihat dari pemulihan ekonomi nasional itu kan fokusnya ke UKM sama UMKM. Cuman ini dua sisi mata uang. Jadi kalau membantu mereka, tapi itu kan namanya pinjaman juga gitu. Artinya kemungkinan ruginya juga besar, lebih besar dibandingin kalau perusahaan udah mature. Artinya kalau bank minjemin ke situ ada kemungkinannya lebih besar kalau macet. Itu yang dikhawatirkan sebenarnya. Nah, yang terakhir ini telco ya. Kalau telco itu kalau lihat dari program PN tadi itu memang fokusnya salah satu di telco lah. Nah, tapi ini yang hint kedua ini agak-agak aneh juga buat kita ya. Jadi ini memang UU Cipta Kerja ini mendukung adanya merger sama akuisisi, sharing spektrum sama batasan tarif. Jadi tujuannya sebenarnya efisiensi biaya. Nah, yang udah terjadi itu yang gosip itu yang Ooredoo sama Tri itu nggak tahu akhirnya jadi atau enggak. Ya kalau merger kayak gitu memang kompetisinya jadi lebih sehat. Sehat itu dalam artian itu yang kecil-kecil itu lebih bisa bersaing. Ya kalau dari sisinya Telkomsel ya berarti buat Telkomsel persaingan jadi semakin ketat. Itu intinya. Nah itu kira-kira mungkin nggak terbatas oleh 5 ini sebenarnya sektornya, tapi kira-kira yang dari program-program dari yang ada, yang perkembangan di 2020 sampai kuartal ketiga tadi itu, yang kira-kira yang bakal diuntungkan ya mungkin 5 ini gitu. Sebenarnya ada beberapa yang lain meskipun saya agak kurang yakin. Ada retail tapi itu yang retail yang high end ya. Kita lihat di situ ada S-Hardware, Range Market di situ. Nah itu mungkin bisa karena ya ini kalau kita lihat ya namanya kalau lagi krisis kayak gini itu biasanya kalau yang middle up itu yang menengah ke atas itu biasanya nggak terlalu terpengaruh lah daya belinya. Artinya ke retail itu yang dia market segmennya yang menengah ke atas ya kemungkinan tetap bagus gitu. Ya itu mungkin dari saya mungkin itu ya nggak panjang-panjang sih memang mungkin kalau di LPN sambil ngobrol sih diskusi kalau memang ada yang ditanyakan. Ya. Oke. Dari saya terima kasih atas waktunya. Oke, kami ucapkan sekali lagi kepada Pak Parahita karena sudah berbagi ilmu dan insight di sesi pagi hari ini, di sesi ke-36. Insya Allah dengan value tadi mudah-mudahan kita jadi investor yang benar-benar ada pencerahan, nggak gerasa gerusuh gitu ya Pak. Nggak asal main jebret-jebret gitu, tapi benar-benar ada ilmunya dan terarah.